Halo, aku Dian Soprani, mahasiswa kelas A Prodi Biologi Prapan, akan menyajikan laporan praktikum mikrobiologi dasar acara ketiga yaitu karakterisasi morfologi dan biokimia mikroorganisme. Oke, langsung saja kita ke pendahuluan. Karakterisasi mikroorganisme diawali dengan pengamatan morfologi baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Pengamatan makromorfologi dilakukan secara langsung terhadap bentuk koloni mikroorganisme, sedangkan mikromorfologi memerlukan bantuan mikroskop untuk mengamati struktur seluler. Teknik pewarnaan seperti pewarnaan Gram, serta uji enzimatik seperti uji oksidase dan uji katalase digunakan untuk memperjelas ciri-ciri sel mikroba. Tidak hanya terbatas pada bakteri, analisis morfologi juga mencakup fungi termasuk hifa, spora, dan yeast, Actinomycetes, protozoa, dan alga, yang semuanya merupakan komponen penting dalam identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme. Kemudian di sini ada dua tujuan praktikum. Yang pertama, memberikan keterampilan dan pengetahuan dalam mengenali morfologi sel mikroorganisme secara makro dan mikromorfologi. Kemudian yang kedua, memperkenalkan teknik-teknik pengujian mikroorganisme berdasarkan kemampuan enzimatis. Oke, di kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengamatan mikromorfologi bakteri. Yang kedua, pengamatan hifa dan spora jamur. Yang ketiga, makromorfologi dan mikromorfologi yeast, aktino, alga, dan protozoa. Dan yang terakhir, uji oksidase dan katalase. Oke, kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu pengamatan mikromorfologi bakteri. Pengamatan mikromorfologi bisa dilakukan dengan teknik pewarnaan Gram, yaitu metode yang digunakan untuk membedakan bakteri Gram positif dan Gram negatif berdasarkan komposisi kimia dan struktur fisik dinding selnya, khususnya kandungan peptidoglikannya. Kemudian, bakteri Gram positif ini memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, sehingga mampu mempertahankan warna kristal violet. Sedangkan, bakteri Gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan dikelilingi oleh membran luar, sehingga tidak bisa menahan warna tersebut dan akan tampak merah setelah proses pewarnaan. Ini adalah hasil pengamatan kami saat praktikum. Didapatkan bakteri Gram positif yang berwarna ungu karena menahan kristal violet iodin, kemudian bakteri Gram negatif yang berwarna merah karena terwarnai oleh sel planing. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu hifa dan spora jamur. Pada pengamatan, tampak hifa dengan adanya septat atau septat hifa, yang artinya hifanya ini berseptat, namun sporanya tidak terlihat. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu makromorfologi dan mikromorfologi. Di sini ada yeast, Actinomycetes beserta karakterisasi, alga berupa spirulina, dan yang terakhir protozoa. Selanjutnya masuk ke poin keempat, yaitu uji oksidase dan katalase. Uji oksidase ini fungsinya untuk mendeteksi keberadaan enzim sitokrom C oksidase yang berperan dalam proses respirasi bakteri aerobik. Kemudian uji katalase yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan enzim katalase pada bakteri dengan mengamati pembentukan gelembung udara setelah ditambah cairan hidrogen peroksida. Nah, ini ada. Nah, peta saringnya itu ditaruh di atas oksidasi. Ya, diambil. Ini saya itu dulu. Peta saring dipegangin. Ini. Ya, bisa. Ya, kalau udah dilepas, terus ada yang nyiapin timer 30 detik. Nah, jadi selama 30 detik itu, kalian lihat apakah ada reaksi dari yang berwarna titik-titik berwarna biru tua atau ungu. Kalau misal ada, berarti dia itu positif. Kalau misal nggak ada, berarti dia negatif. Kok nggak ada? Apa tadi nggak kena? Kita tunggu sampai 30 detik. Nah, selanjutnya ini ada uji katalase. Di tengah, ya. Ini nggak punya tuh nggak? Kalau pegang ini kan yang pojok sini. Nah, ini kalau di tengah. Tadi udah kena. Kalau selama 30 detik nggak ada, berarti dia negatif. Nah, prinsipnya itu, kita ngelakuin uji katalase itu buat mengetahui apakah si mikroba yang kita punya itu punya enzim katalase atau enggak. Nah, enzim katalase itu tuh fungsinya. Boleh kan? Ya, benar. Orang kami lagi hasil. Nah, selanjutnya ini dia hasilnya. Hasil dari uji oksidase ini positif karena terdapat bintik berwarna biru kehitaman. Kemudian untuk uji katalasenya hasilnya negatif karena tidak adanya gelembung. Baik, sampai sini dapat disimpulkan bahwa karakterisasi mikroorganisme dilakukan melalui pengamatan makromorfologi dan mikromorfologi. Pengamatan makromorfologi mencakup analisis visual terhadap bentuk, warna, dan tekstur koloni mikroorganisme di media kultur. Pengamatan mikromorfologi melibatkan identifikasi struktur sel mikroba dengan bantuan teknik pewarnaan seperti Gram serta uji biokimia seperti oksidase dan katalase untuk mendeteksi aktivitas enzimatik. Selain bakteri, karakterisasi juga mencakup morfologi mikroorganisme lain seperti fungi, Actinomycetes, protozoa, dan alga yang memperkaya pemahaman terhadap keragaman bentuk dan struktur seluler. Selanjutnya di sini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan praktikum. Oke, sekian laporan praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye.